Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat nikmat beliau kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dan saya ingin mengucapkan salam takzim dan terima kasih kepada guru saya, yaitu Dr. Wahab MAG, selaku dosen pengampu di mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Tema saya pada kali ini yaitu membincangkan tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai Islam pada tradisi Maulid Nabi di kalangan masyarakat Kota Singkawang. Menurut Malioski, kebudayaan bertujuan untuk memuaskan manusia yang berada di kalangan masyarakat yang mempunyai kebudayaan tersebut. Jadi, mengadakan acara Maulid Nabi sebenarnya mereka yang terlibat dalam acara tersebut ingin memuaskan dirinya tentang aktivitas itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya kita bangga pada kebudayaan tersebut. Sedangkan menurut pendapat Sibrani, kebudayaan mempunyai tujuan, di antaranya terdapat kedamaian dan kesejahteraan. Dengan kata lain, masyarakat tersebut ingin mempromosikan kebudayaan mereka dan juga berlatar belakang bahwa kebudayaan itu menurut para ahli mengatakan bahwa tujuannya untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi, kalau mengadakan Maulid Nabi itu sebenarnya mereka yang terlibat, maka mereka itu ingin memuaskan dirinya tentang aktivitas acara Maulid Nabi tersebut. Jadi ini penting kenapa kebudayaan kita angkat. Kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Karena ternyata segala kearifan lokal itu ujungnya adalah mempunyai tujuan yang di dalamnya ada kesejahteraan. Dengan kata lain, saya ingin mempromosikan latar belakang ini bahwa mengadakan acara Maulid Nabi itu ada kedamaian dan juga kesejahteraan. Kemudian juga kearifan lokal yang ada di Kota Singkawang itu tidak hanya mempunyai nilai-nilai yang terangkat dari nilai masyarakat Kota Singkawang, akan tetapi dia sangat kuat mengangkat nilai-nilai agama, sehingga tidak terbantahkan bahwa masyarakat Kota Singkawang itu adalah masyarakat yang religius. Artinya bahwa masyarakat Kota Singkawang itu nilai-nilai budayanya dan kearifan lokalnya itu tidak menghilangkan nilai-nilai utama religius di samping nilai budaya. Kota Singkawang dikenal dengan kota toleransi. Oleh karena itu, saat mengadakan acara Maulid Nabi tidak ada yang mengganggu, mencemooh maupun membuli. Sehingga
Pada saat mengadakan acara Maulid Nabi, terjadilah suasana yang aman, damai, dan juga tentram. Maulid Nabi adalah tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut Maulid? Karena Maulid itu berasal dari kata masdar mimi, yaitu walada yuwalidu wiladatan, yang memiliki arti kelahiran. Tradisi ini berupa wujud ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan perjalanan waktu, peringatan Maulid Nabi hampir menyamai peringatan hari-hari besar Islam lainnya, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam memperingati Maulid Nabi, biasanya kaum muslimin melakukan perayaan keagamaan dalam memaknai peringatan Maulid tersebut. Maulid Nabi tidak hanya dirayakan pada beberapa negara mayoritas muslim, tetapi juga dirayakan di negara-negara non-muslim. Biasanya perayaan di negara non-muslim tidak begitu meriah dan semarak dibandingkan negara muslim. Pada umumnya, perayaan dan dilakukan hampir sama di semua tempat di belahan bumi ini, seperti pembacaan shalawat Nabi, ceramah agama, dan pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Tapi biasanya perayaan itu dikombinasikan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di daerahnya masing-masing, sehingga model perayaan Maulid Nabi di setiap daerah kelihatan berbeda, tapi secara esensial sama saja. Dalam pelaksanaan Maulid Nabi di kalangan masyarakat Kota Singkawang terdapat dua versi, yaitu versi yang lebih modern dan tradisional. Dalam versi modern, perayaan ini dilaksanakan dengan penekanan dakwah dan kegiatan sosial. Tujuannya adalah menggairahkan kehidupan beragama dalam keluarga, masyarakat, dan meningkatkan penghayatan serta pengalaman ajaran agama. Versi lain yang sering dikenal dengan versi tradisional telah menampilkan sesuatu yang berbeda dengan cara membaca parjansi, tahlil, dan doa bersama. Perayaan Maulid Nabi yang modern biasanya dilakukan pada lingkungan pemerintah, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Dan acaranya hanya melibatkan orang-orang yang bekerja di lingkungan pemerintah tersebut. Berbeda dengan perayaan tradisional, perayaannya dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan diikuti oleh hampir seluruh masyarakat, baik yang terlibat secara langsung atau hanya yang sekedar ikut memeriahkan. Perayaan Maulid Nabi ini sudah mulai dilakukan sejak abad kedua Hijriah, dan yang hadir pada tradisi ini biasanya adalah ustadz dan juga tamu undangan. Tidak harus orang yang memiliki jabatan yang bisa hadir pada tradisi ini, siapapun bisa datang. Oleh karena itu, tradisi Maulid Nabi tidak hilang dimakan tangan. Justru budaya Maulid Nabi ini banyak dilakukan oleh banyak masyarakat. Peringatan Maulid Nabi di kalangan masyarakat Kota Singkawang tidak hanya dilakukan oleh sekelompok atau golongan atau juga lembaga yang seperti umumnya terjadi, tapi hampir setiap keluarga yang ada di Kota Singkawang itu secara berurutan juga ikut memperingati Maulid Nabi di rumahnya masing-masing. Peringatan Maulid Nabi di kalangan masyarakat Singkawang berlangsung selama 1 bulan penuh.
terhitung sejak tanggal 1 Rabiul Awal sampai 30 Rabiul Awal. Pada malam 12 Rabiul Awal, sebagian masyarakat kota Singkawang akan berduyun-duyun untuk berkumpul di masjid merayakan Maulid Nabi secara bersama dan besar-besaran. Diadakannya acara Maulid ini sebagai rasa syukur dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari masa kegelapan hingga masa terang benderang seperti sekarang ini. Dan beliau adalah nikmat dan rahmat teragung yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi dengan merayakan hari kelahiran beliau ini sebagai tanda rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam prosesi acara Maulid Nabi bisa dilakukan di mana saja, di rumah, masjid, maupun lainnya. Acara Maulid Nabi biasanya dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal karena pada tanggal tersebut Nabi Muhammad SAW lahir di dunia ini. Akhlak dan etika sangat diperhatikan pada saat pelaksanaan acara ini, karena maksud dari tradisi ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi untuk tamu yang hadir pada acara tersebut sangat dianjurkan untuk menggunakan baju muslim ataupun baju yang menutup aurat. Kemudian posisinya itu berkumpulnya manusia dengan membaca lantunan sholawat yang diiringi dengan hamdalah, tausiyah, zikir-zikir, kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Hidangan yang disajikan oleh tuan rumah adalah makanan ala kadarnya, yang berupa nasi, lauk pauk, dan juga buah-buahan, yang mana biasanya di setiap piring buah itu terdapat uang. Dan maksud dari uang tersebut adalah sebagai maksudnya itu adalah sedekah. Jadi siapa saja yang mendapatkan, jadi tuan rumah itu bermaksud bersedekah bagi siapa saja yang mendapatkan uang tersebut terlebih dahulu. Dan juga tuan rumah menyiapkan berkat. Tiap orang akan mendapatkan satu berkat yang berisi nasi beserta lauk pauk, kue-kue, dan juga buah. Berkat dibungkus dalam kotak plastik hitam ataupun merah dan dibagikan menjelang acara selesai. Terkadang juga lauk pauk itu diganti dengan sembako seperti minyak, gula, ataupun yang lainnya. Setelah pembacaan nasyid, tausiyah, zikir-zikir, dan doa, para tamu undangan dipersilakan menikmati hidangan yang disediakan. Setelah makan dan minum, acara Maulid Nabi pun ditutup dengan membaca selawat Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi mengandung simbol kebersamaan, kecintaan, dan rasa hormat, yang mana tujuan utama dari diadakannya Maulid Nabi ini untuk memperingati hari kelahiran beliau. Di dalam tradisi Maulid Nabi ini terdapat nilai Islam, diantaranya ada pembacaan sholawat, tausiyah, bacaan zikir, dan nasyid, dan juga doa-doa yang dilantunkan untuk Allah dan juga Rasulnya. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat salah tingkah, salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.